Oke. Halo, Nah, selamat malam, brother. gila, bener-bener. Finally. I Sampai gue think harus, something wrong with your account, bro. Need to ini fix it, bro. gue create account baru. Gue udah coba Oke. pakai handphone satu lagi, nggak bisa. Iya, 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 iya. Ini tapi namanya Gitu. kenapa imut-imut gini? Ini satu aliran nama Momo nih, nama-nama akun Instagramnya. Loh, Mr. Aviation, bro. Oh, Mister Aviation. Wih, ngeri. Oke. Mau tuh, mau. Katanya Mister Aviation, mau. Tadi Momo sampai udah googling, men. Ada bug tuh kayaknya. Gue juga ada googling juga. Jadi disarankan tadi eh, login dari handphone satu lagi. Nah, udah di login ke handphone satu lagi nggak bisa. Udah uninstall nggak bisa. Install nggak bisa. Semua nggak bisa. Akhirnya Oke, gue oke. kepikiran tuh. Akhirnya gue kepikiran, Siap. gue buat account baru. Mantap. Finally, finally. Oke, Waduh, bro. Nggak, gue iya khawatir gimana aja gimana? gitu loh. Kalau sampai dicari ini siapa pelakunya yang ngehack atau apa kan. Big time law firm harus turun tangan somasi kan. Waduh, repot nanti. Berat, berat. Jangan, jangan sampai lah. Kita selesaikan dengan baik-baik ya semuanya. Siap, siap. Anyway, bro. Ya, Congratulations dulu gue. Selamat. Gue baca di LinkedIn kemarin transaksi yang udah project lu yang kemarin sukses bantuin MRT ya. ya, MRT. Mantap. Keren, Belakangan ini keren, emang keren. lagi sibuk MRT. Wah, jadi Ya, kalau jadi apa namanya air transportation stop sekarang yang di bawah dulu ya. Sehingga lu ya berjaya di udara dan di darat ya. kita harus cover semua kecuali lautnya belum nih. Oke, Kecuali oke. laut, bener-bener. Tapi amazingly bahwa eh, untuk aviation, pesawat-pesawat kecil yang layanin wilayah timur ya, itu tetap jalan loh. Oh, oke. Wilayah timur On Indonesia. Jadi business purpose atau apa? untuk bisnis purpose, jadi makanya kenapa ada klien kemarin yang dari Amerika juga, mereka tetap delivery pesawat, bahkan Ah, delivery pesawat baru. keren. Jadi memang pesawat-pesawat kecil itu tipe Cessna itu tetap dipakai karena nggak bisa berhenti. Mereka itu harus ngantar barang, ngantar orang untuk melewati antar pulau itu harus pakai pesawat itu. Jadi nggak ada pilihan. Gitu, Oke, brother. mantap Mister Aviation. Oke, bro, tolong perkenalkan diri dulu, cerita dikit tentang background dari Batam datang ke Jakarta, kuliah di mana, lanjut pendidikan sampai kerja karir sampai akhirnya ke Denton HPRP dan jadi partner. Silakan, bro. Oke, jadi sebenarnya bukan dari Batam. Jadi lahir itu di Sumatera Utara. Ada namanya Oh, pelosok gitu lah di. Jadi di Medan itu pun harus naik mobil atau kereta itu 8 jam dulu, baru dari sana itu harus naik mobil lagi, kemudian naik kapal laut, baru nyampe ke tempat lahir gue tuh. Namanya uh, Labuhan Bilik. Mudah-mudahan ada di map. Jadi emang orang tua itu bisa dibilang berani lah merantau. Jadi waktu gue umur 2 tahun ya, mereka udah bawa gue sama kakak gue ke Indonesia, ke Jakarta. Dan kemudian ya itu, dari situlah gue mulai ya, maksudnya dari SD, SMP, SMA, kuliah semua di Jakarta. Nah, memang kebetulan memang bisa dibilang bukan start dari yang udah enak lah, enggak. Jadi emang dari susah dulu dan dulu juga sekolah juga di TK, SD, SMP itu juga bukan sekolah terkenal sebenarnya. Nah, SMA pun sekolah masih biasa-biasa lah. Nah, tapi kebetulan memang karena ini orang tua ini gigih ya dia ya, dia mau banget anaknya sekolah di sekolah bagus. Nah, dianggap UPH itu paling bagus dulunya gitu. Bagus ya. Jadi dia puji Tuhan bahwa memang akhirnya ada kesempatan untuk sekolah untuk kuliah di UPH dan akhirnya lulus 3,5 tahun. Kemudian waktu itu pengen banget jadi lawyer. Udah dari sekolah udah pengen jadi lawyer sebenarnya. Nah, cuman waktu lulus dari UPH, sayangnya UPH itu belum dikenal di dunia lawyer. Sayangnya. Jadi
belum belum banyak mahasiswa-mahasiswi dari UPH yang mau diterima di law firm top tier, ataupun bahkan law firm yang biasa pun belum namanya belum tercatat lah untuk UPH ya. Jadi susah tuh waktu itu gua. Jadi bisa dibilang gua begitu lulus, gua apply dulu nih ke semua law firm di Indonesia yang big 16, big 20 semua gua udah apply, nggak ada yang dipanggil. Nggak ada yang dipanggil. Udah 20-30 application dipanggil. Udah kirim nggak dipanggil juga. Akhirnya mau nggak mau ya nggak bisa diem juga kan. Akhirnya kita coba apply ke notaris lah paling nggak. Akhirnya terima di Misahardi Wilamarta. Kebetulan notaris yang cukup terkenal, yang gelar yang begitu panjang ya kan. Iya, iya. Ternyata begitu dicoba, bukan passion gue, notaris. Akhirnya gue bertekad, oke, kayaknya salah satu caranya adalah gue harus sekolah ke Belanda. Which is cita-cita gue juga dari kecil. Dari gue sekolah, mau sekolah ke Belanda. Karena pikirnya, wah Belanda ini keren banget lah. Gitu. Akhirnya beruntung, kebetulan ada kesempatan waktu itu, akhirnya gue ke Belanda, sekolah, balik-balik. Itu pun gak gampang. Pas apply ke beberapa law firm, tadi mau kerja di Singapura juga, law firm Singapura. Beberapa kali interview, beberapa kali masukin application, nggak beruntung juga lah. Bisa dibilang gagal. Nah, akhirnya memang Hanafia Penggawa itu bisa dibilang emang udah jalannya ke sana. Akhirnya dipanggil, interview, cocok sekali dengan semua partnernya. Dan akhirnya sampai sekarang, dari junior associate sampai middle associate, senior associate, dan sekarang udah jadi partner. Gitu. Mantap. Jadi bisa dibilang nggak gampang lah. Maksudnya bukan jalan yang mulus. Ya. Teman-teman lihat deh. Ditanya tuh ambil jurusan apa di Belanda, Pak? International Business Law. Wih, International Business Law. Keren. Yeah. Jadi ini insight yang menarik ya. Jadi banyak yang punya cita-cita jadi lawyer, ternyata masuknya itu nggak gampang. Karena bisa jadi tadi background pendidikan kita yang mungkin belum familiar gitu ya. Dan kesempatan nggak banyak gitu ya. 30 application lo masukin ya tadi ya. Lebih ya. Bahkan orang tua gue 100. Gue 100 bro. Tiap kirim banyak. Tapi itu but look at you now. Ya harus coba terus. Kalaupun gagal kita cari jalan lain lah. Gitu. Oke. Dalam artinya tetap masih satu jalan ya, yang benar gitu. Ya. Dan tapi sebenarnya masih nyambung ya, walaupun kerja di kantor notaris waktu itu beda dengan lawyering. Tapi kerjaannya kan masih connecting lah, masih sinkron. Paling nggak ngerjain kontrak, akad gitu kan, akad kredit, jaminan ya kan. Yeah. Masih ada dunia hukum bisnisnya juga sih sebenarnya kan di background itu. Dan yang pasti lo masih masih menjalani satu aktivitas yang ke future career tuh masih nyambung lah. Ya. Kayak gue mau jadi lawyer jalan susah, akhirnya harus jadi wartawan dulu kan. Ya. Tapi ternyata dari wartawan itu malah itu ngasih skill-skill dan juga pengetahuan bahkan network, akhirnya jadi jembatan gue ke jadi lawyering juga kan. Walaupun harus dibantu dengan jadi atlet basket dulu kan bro. Ya, ingat. Iya. Jadi memang intinya adalah mungkin apa yang kita mauin nggak selalu langsung kita dapat, tapi jangan pernah berhenti kan. Gitu. Maksudnya kita coba lah dengan cara. Mantap. Tapi kalau sekarang UPH udah ngetop lah, keren banget kampusnya. Apalagi Agnes Monica kuliah di Fakultas Hukum, Jack. Iya. Dulu inget banget tuh. Waktu yang interview tuh Pak Al. Pak Al Hakim Hanafia itu dia interview. Ada Pak Andri, managing partnernya. Dan semuanya mostly partner. Nah, Sartono waktu itu belum masih senior associate. Jadi, the last question yang ditanya sama Pak Al Hakim Hanafia. Kita nggak pernah accept anak UPH nih di kantor kita. Dibilang. Jadi, either lu bagus, atau lu jelek,
kalau lu bagus kita akan terima lagi, kalau jelek kita nggak akan lagi terima UPH di kantor kita. Oh, Lu tapi boleh gitu. abis itu udah ada anak UPH lagi kan? Ya banyak. Siapa dulu? Eh, anak UPH lagi, sebentar. Nanti guys, Mita, Mita, Mita. Mita, Maga, Iya, iya. Joshua, ya. Banyak-banyaknya setelah itu Yes. banyak. Hmm. Agak juga Jadi ya, agak juga dari UPH ya. Ya, agak juga. Sekarang Timothy, Timmy. Jadi Yuk, kalau lumayan. Unair kayaknya nggak ada lagi men ya. Nah, udah. Lu yang pertama dan kayaknya sih nggak tahu ya terakhir apa enggak ya. Ya tolong anak Universitas Erlangga tunjukkan taji-taji kemampuan kalian itu ya. Coba ya, masa hanya Bimo Prastio yang meninggalkan jejak, ini nggak bener ini. Tapi kayaknya ada deh anak UNER waktu itu magang tapi bukan kerja sih ya. Anak Brawijaya pernah ada. Kita sekarang mulai Iya. terima banyak, bukan cuma dari universitas di Indonesia, di Jakarta ataupun di yang kayak Unpad, UI nggak juga. Jadi kita emang buka sih untuk semua. Itu kita coba lah gitu. Nah tadi juga ada yang tanya tuh HPRP dari kebanyakan dari universitas mana? Ya memang kita kebanyakan dominasi UI, kebanyakan. Tapi memang antara UI, Unpad sekarang ya itu dua lah paling banyak, UI dan Unpad. Iya, Unpad tuh banyak banget tuh emang tuh. Apalagi zamannya masih ada Bobby. Iya. Memang tuh Bobby, Jomer, siapa lagi? Sekarang masih ada kan temennya Bobby sama Jomer, siapa namanya? Iya, Bajor. Litigator juga. Hendra Bajor. Hendra, ya. Hendra Bajor. Mantap tuh litigator kita. Oke, mantap. Iya. Yes. Ya teman-teman, ini satu hal ya yang saya melihat memang teman saya ini memang sudah bakat jadi seorang leader. Kalau sekarang jadi partner tuh saya nggak akan sanksi kaget gitu, nggak. Kenapa? Karena saya pernah ingat banget dia pernah review satu kontrak aviation ya kalau nggak salah. Dari juniornya ngasih ke dia, ternyata dia harus redo kerjaan itu. Dan juniornya udah pulang, dia masih mau stay di kantor untuk ngerjain ulang kontraknya. Dan ini bentuk leadership. Dan makanya saya yakin banget beliau ini bakal sukses. Karena leadership itu tentang bagaimana orang mau mengambil tanggung jawab terhadap satu pekerjaan, bukannya marahin atau nyalahin. Kalau terpaksa harus di take over, dia take over, tapi kemudian dia kasih tahu, dia bimbing, dia bina juniornya untuk kemudian punya skill yang mumpuni untuk jadi lawyer yang baik. Ya, makanya itu gue salut banget kalau gue suka, Jack gue balik duluan ya, tapi lu kemudian lu masih kerja, gue masih banyak, pulang sampai pagi. Wah, oke, itu gue salut banget ya. Ada lah ya masa-masa itu ya. tapi memang ya kalau lu suka sama kerjaannya ya itu emang beda sih. Maksudnya kerjanya emang nggak terpaksa. Emang seneng aja kerjanya. Gitu. Kalau emang kita passionate itu bukan masalah uang atau apa ya, tapi emang ya kita seneng aja ngerjainnya ya. Mantap. Itu benar. Ya, teman saya ini juga pemain bola nomor 2 ya, terbaik di kantor. Nomor 1 Bobby katanya soalnya. Tapi nomor 10 siapa? Nomor 10 siapa dong? Oh iya, ampun. Tapi kalau gua nggak bikin gol, kita nggak ke final futsal dulu, Jack. Iya, bener. Semuanya ada historinya. Iya bener. Iya. Tapi yang jelas gara-gara lu tim basket kita nggak jadi juara itu sih. Yang kita nggak pernah lupa sampai sekarang. Nggak, makanya itu transfer termahal dari ABNP ke HPRP. Itu transfer pemain basket termahal itu memang. Karena langsung dibayar dengan gelar. Iya, oke. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas juga. Ini karena jadi banyak teman-teman mahasiswa hukum sama fresh graduate, khususnya yang bahkan kampusnya di luar Big Five university atau bahkan di luar Jawa.
itu masih banyak yang memiliki kendala-kendala, kesulitan soal memahami kontrak ya. Kenapa kontrak yang baik itu kayak gimana sih? Terus saya kalau mau belajar harus dari mana dulu memahaminya? Lebih penting skill nulisnya, paham tentang compliance-nya atau bagaimana? Mungkin bisa di-share kira-kira gimana? Oke, jadi kalau kita bicara kontrak ya, ya kita lihat dulu lingkup nasional ya. Berarti artinya hukum berdasarkan yang kita pakai adalah hukum Indonesia. Nanti saya akan jelasin lagi yang internasional. Jadi yang untuk kita bisa tahu kontrak yang bagus itu kayak gimana, satu, kita perlu tahu aspek hukumnya. Hukumnya itu dalam artian regulationnya ya. Contohnya, kalau kita bicara tentang aviation, kontrak jual beli pesawat, kontrak sewa menyewa pesawat, kita tentu harus ngerti yang namanya undang-undang penerbangan beserta turunannya. Untuk kita tahu bahwa apa yang akan kita require untuk ada di dalam kontrak, misalnya dalam hal terjadi cedera janji, si penyewa tidak membayar uang sewa, apa yang harus dilakukan? Itu kan harus tercantum di kontrak, ya kan? Nah, jadi artinya satu, kita perlu tahu hukumnya, itu satu. Kedua, kita perlu tahu aspek komersialnya. Komersialnya kenapa? Karena kita jangan juga sampai nantinya pada saat negosiasi kontrak atau drafting kontrak ataupun review kontrak, kita tuh nggak ngerti apa sih keinginan komersial dari klien kita ataupun lawan dari klien kita gitu. Nah, sehingga kita memperdebatkan hal-hal yang menurut kita juga nggak esensial. Gitu. Ya, ketiga, karena ini terkait dengan contoh, saya ambil contoh lagi pesawat. Ini terkait dengan pesawat tuh pasti technical matters-nya itu sangat penting. Kita perlu tahu kapan pesawat itu harus masuk bengkel. Ya, tentunya memang harus itu semuanya kan diatur di kontrak dan kontrak harus jelas menyatakan itu. Jadi kita memang di-expect selain mengetahui tentang hukumnya, kita harus tahu juga komersial dan teknikalnya. Bisa dikatakan gitu. Jadi kalau bisa kita sebagai lawyer tentunya ya kita harus mengerti seluruh aspek hukum dari hukum kontrak kalau itu memang diatur berdasarkan hukum Indonesia. Tapi seperti yang kita tahu mungkin bahwa contohnya lagi terkait dengan leasing pesawat itu hukum yang dipakai bukan hukum Indonesia. Kebanyakan antara hukum UK atau hukum US gitu. Nah, lantas bagaimana kita harus mereviewnya? Tentunya itu kita perlu tahu, kita dapat mereview dengan ada experience, dengan dibantu juga oleh lawyer yang qualified berdasarkan hukum yang dipakai tersebut. Seperti itu kurang lebih. Jadi, ya. Jadi itu ya teman-teman. Yang pertama itu perlu tahu dulu aspek legalnya, compliance-nya ya. Hukum yang mengaturnya apa, termasuk hukum kontraknya otomatis juga, sampai aspek komersial. Aspek komersial ini emang agak tricky, karena di kampus ini nggak diajarin nih. Karena aspek komersial ini kan tentang bagaimana klien kita punya kepentingan di komersialnya supaya cash flow-nya sehat, supaya nggak ngerugiin, bayarnya nggak ngeberatin gitu kan. Kemudian kalau dikasih persyaratan jangan yang beratin dia untuk bisa perform di kontrak. Nah, kayak gitu kan, Bro ya? Betul. Nah, itu harus jadi perhatian. Apalagi yang bagian terakhir tadi sampean tuh, technical matters. Wah, itu kalau kita nggak paham dan ini ada Dokter Raisa, halo, istrinya Pak Hendra Ong ini. Halo. Ya, itu jadi bahkan technical matters tuh kita harus ngerti ya, kita harus ngerti industrinya gitu kan. Karena kalau enggak, kita malah kejebak di beberapa hal yang jadi kewajiban atau hak kita, tapi nggak bisa karena misalnya pesawat ini harus terbang sekian lama gitu, tapi dia harus masuk bengkel di sekian kilometer kan gitu, sehingga bisa jadi nggak perform misalnya, ya kan? Kalau yang gue pernah review itu kontrak ini Transjakarta, men. Itu ngitungnya bayarnya kan kilometer per ininya juga. Jadi kalau misalnya nggak paham, dia mesti berhenti berapa kali, mesti
apa namanya bisa jalan apa enggak, yang nentuinnya kapan. Wah, itu potensial prestasinya kan dibilang ini nggak boleh jalan. Betul. Kita perform apa? Itu jadi penting ya. Keren, Betul. mantap. Nah, Nah, apa tentunya lagi? yang mau nambahin lagi yang komersial. Tentunya memang dari klien kita, mereka mempunyai divisi-divisi atau departemen yang memang mengerti akan aspek komersialnya. Nah, tapi biasanya mereka itu nggak ngerti menuangkannya dalam kontrak. Gimana? Ya, Biasanya mereka menyampaikan kepada kita dan kita lah yang melakukan drafting kontrak tersebut. Nah, yang bahayanya kalau kita nggak mengerti apa yang mereka mau, sehingga apa yang kita draft di dalam kontrak tersebut menjadi misleading. Itu kan problem buat klien kita di kemudian hari. Itu makanya kenapa penting untuk kita tahu. oke. Artinya pada saat mau ngejahit kontrak ini ya dari sisi komersial, teknikal dan lain-lain, pasti ada pertanyaan-pertanyaan awal dong yang disampaikan ke klien nih untuk menggali data informasi. Kira-kira apa sih biasanya yang dilakukan oleh seorang corporate lawyer? Pertanyaan Ya, apa gitu yang disampaikan? Apa pertanyaan yang oke. biasanya disampaikan tuh Bia- klien? Biasanya gini, untuk aspek legal biasanya kita yang cover, ya. Biasanya untuk hal-hal yang komersial dan teknikal kita, contohnya lagi saya ambil contoh adalah leasing pesawat, sewa menyewa pesawat. Biasanya karena kita sudah tahu apa aja yang mau kita ketahui, biasanya kita buat checklist. Contohnya, berapa sih rentalnya per bulan? Berapa sih biaya perawatannya? Perawatannya itu berapa harganya, ya kan? Terus juga asuransinya bagaimana? Ya, reasuransinya bagaimana? Teknikalnya itu kira-kira pesawat ini mau dirawatnya berdasarkan per jam atau per bulan. Itu beda lagi. Nah, itu adalah menjadi poin-poin yang kita perlu tahu sebelum kita, baik kita yang drafting ataupun kita melakukan review atas kontrak yang drafting oleh pihak seberang gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu kita tahu. Nah, kalau untuk terkait dengan terkait dengan legal, biasanya kita tanya contohnya hukum yang mau dipakai apa? Terus pilihan penyelesaian sengketanya apa? Biasanya kita tanya itu gitu. Nah, tapi biasanya lawyer yang baik itu adalah lawyer yang ketika kita nanya sesuatu, ya, biasanya kita juga memberikan input. Ini consideration-nya. Contohnya, oke, kalau Anda memilih hukum, misalnya dalam kontrak sewa menyewa pesawat, sebaiknya Anda memilih hukum apa gitu. Oke, kita kan bilang berdasarkan experience kita bilang hukum Inggris lah yang paling cocok. Karena apa? Inggris itu udah advance sekali mengatur tentang sewa menyewa pesawat. Ya, dia sudah long before kita mulai untuk lakukan kontrak sewa menyewa pesawat. Jadi kita anjurkan memang hukum Inggris. Dan kemudian untuk bisa menjadi untuk memakai hukum Inggris, kita perlu engage lawyer yang memang qualified di Inggris. Gitu. Jadi kita harus menyarankan itu juga. Ada plus minusnya. Kalau mau pilih di Indonesia, boleh aja. Bahkan kita qualified untuk melakukan itu. Cuma kalau memang hukum Indonesia tidak pernah mengatur terkait dengan leasing pesawat, nantinya pasti akan banyak permasalahan ketika terjadi dispute untuk bagaimana menyelesaikannya. Gitu. Ya. Nah, itu hal yang harus di-note ya, khususnya di industri penerbangan ya. Ini menjawab pertanyaannya Nabila nih. Tadi dia nanya, prinsip dasar apa saja ya Bang Hendra buat kita menguasai company law khususnya industri penerbangan. Nah, itu tadi atau mau ditambahin ada lagi bro lainnya? Ya, kalau untuk penerbangan, sewa menyewa pesawat, terkait dengan hukum Indonesia, kita perlu sekali tahu undang-undang penerbangan. Di mana undang-undang penerbangan itu pada tahun 2009 itu dibuat kembali atau di-redrafted, itu sudah bisa dibilang mengcover seluruh aspek terkait dengan hukum penerbangan. Yang kalau nggak salah itu ada sekitar 300-400 pasal lebih. Jadi itu memang hukum yang memang aturan yang memang cukup baik untuk kita pelajari sebagai hukum sebagai lawyer aviation. Oke, good. Nulis buku tentang aviation law itu jadi nggak sih waktu itu dilanjutin? Jadi udah terbit bro. Udah jadi buku kan? Udah jadi buku kan itu ya? Udah. Iya mantap. Udah ada. Nyesel nggak sempat contribute masalah dispute resolutionnya? Iya. Udah. Kita lebih masukin ke aspek komersial sih, lebih aspek bisnisnya lah.
Oke, good, good, keren. Nah, ini ada pertanyaan nih. Saya pernah review kontrak nih, tapi proyeknya udah ongoing sebelum tanda tangan kontrak. Kita sebagai corporate legal harus gimana? Wah, menarik ini. Oke, Biasanya baru cuma bikin PO atau cuma lisan aja. Nah, gimana nih, Bro? oke. Nah, ini memang banyak sekali terjadi di praktek. Bahkan saya ingat 2-3 bulan lalu ya kalau nggak salah ya, salah satu dirut anak usaha MRT telepon saya nih malam-malam. Pak Hendra, ini begini keadaannya. Kita ini kontrak belum jadi, tapi ini sebenarnya kerjaan udah kita jalankan karena para pihak sudah mau menjalankan itu dan sudah sama-sama gentleman agreement lah, udah jalankan. Nah, tapi sekarang kontraknya udah jadi. Sebaiknya bagaimana nih kita cantumkan kontrak itu, apakah harus kita lakukan backdated atau kita tanda tangan sekarang tapi menggunakan effective date pada saat Ya, pekerjaan itu sejak dilakukan. dimulai. Nah, yang saya sarankan adalah waktu itu adalah jangan pernah backdated document atau agreement. Betul. Jadi yang sah adalah Anda tanda tangan pada saat itu, tapi di dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Dimulai efektifnya kontrak ya. ini sudah pada saat kapan pekerjaan itu mulai dilakukan. Jadi itu aman. Dan itu sah berdasarkan hukum kita 1320. Nah, keren. Paling yang jadi isu itu kalau misalnya banyak hal yang belum diatur, belum disepakati dari kesepakatan gentleman agreement itu. Nah, itu negosiasinya bakal alot itu paling ya. Nah, ya, itulah. Negosiasikan dulu aja. Negosiasikan, take your time. Dan biasanya, menurut pengalaman saya, dispute itu nggak terjadi di awal-awal kontrak. Biasanya di tengah ataupun di akhir, mendekati akhir kontrak. Itu baru terjadi dispute. Tapi jangan juga kita lakukan pekerjaan tersebut, tapi nggak pernah ada kontrak sampai ujung. Gitu. Sampai udah mau selesai kerjaannya, jangan juga. Gitu. Iya. Makanya jadi harus di awal-awal masih lagi romantis, masih baik-baik nih, udah ngomongin cuan segala macam. Nah, itulah negosiasikan yang terbaik, semua klausulnya, tanda tangan aman gitu ya. Ya, Oke. betul. Ini ada tanya lagi. Kak, apa kalau Bapak hanya menerima konsentrasi hukum bisnis saja? Aku tanya ke Ya, Denton Saperpe ini berarti. iya. Kalau Dentons itu kita memang corporate firm. Tapi memang kita ada litigation department-nya. Tapi litigation-nya pun hanya terkait dengan commercial litigation. Gitu. Jadi memang yang terkait dengan hukum korporasi dan komersial. Yeah. Kita nggak menangani kayak hukum pidana, misalnya korupsi juga kita nggak. Gitu. Kalaupun ada pidana related masih ke bisnis kan ya? Lebih ke bisnis. Betul. Ya. Oke, ini karena Pak Hendra Ong nih kok banyak banget sih yang nanya. Kemarin nanya dikit nih. Izin bertanya Pak, jika review kontrak yang kita lakukan justru dianggap terlalu menyulitkan mitra klien kita, sehingga klien kita minta mentolerir permintaan klien atau mitra, bagaimana menyikapinya? Wah, ini menarik nih. Jadi klien kita lebih soft gitu ya, akhirnya mau ngalah atau apa, nah itu. Gimana sikap kita untuk tetap mengamankan klien? Oke. Balik lagi. Tadi kita harus tahu, mengerti kebutuhan komersial dari klien. Ya. Kalau memang klien kita soft, ya, selama dari segi komersialnya itu mereka bisa menerima, paling tidak dari segi legalnya itu bisa kita bentengi lah, gitu. Dan yang paling penting kita sebagai lawyer, meskipun kita tahu bahwa klien kita ini soft, apa aja mau diterima misalnya untuk dealin ini kerjaan, kita sebagai lawyer harus secara tertulis memberikan advice kepada klien kita bahwa apa yang seharusnya dilakukan, apa yang diterima, apa yang harusnya ditolak. Kenapa? Karena kita sebagai profesional, kita sudah memberikan satu advice yang memang sesuai dengan kapasitas kita. Kalau klien akhirnya mau menerima atau tidak menerima, itu hal lain. Dan tentunya ketika terjadi masalah, kita tidak bisa disalahkan sebagai Karena sudah profesi yang maksimal tadi ya. Betul. Ya. Kita ada tertulis bahwa kita ini sudah memberikan advice kepada Anda. Gitu. Karena bukan tidak mungkin law firm yang
terutama dipakai oleh klien-klien besar, mereka itu sangat sangat perlu nama kita. Karena apa? Someday ketika salah, kita itu disalahin gitu loh. Kita bisa dianggap bertanggung jawab. Makanya law firm besar itu biasanya mempunyai asuransi terhadap profesionalisme mereka. Gitu. Ya. Nah, itu Malpractice insurance segala macam, bro ya. Iya. Ya. Ya. Nah itu catat, itu penting banget. Ini juga yang sampai sekarang gue di kantor juga selalu sangat konvensional kayak gitu. Kalau klien kita itu mau dinego, mau turun yang menurut kita sebenarnya ngerugiin atau melemahkan posisinya, kita tetap harus sampaikan pandangan kita melalui email, bahkan tidak boleh WhatsApp. Sampaikan lewat email, udah disampaikan, keputusannya apapun itu keputusan klien. Tapi kita udah best effort dan kita punya standar profesional ya kan? Itu best advice kita. Kalau dia nggak mau, ya udah. Karena ya tadi itu yang paling benar harus bisa dibuktikan dan lain-lain ya kan. Betul. Menarik ini, menarik ya. Karena tadi udah nggak jarang sekarang klien-klien itu gugat malpraktek lawyer-lawyernya, bahkan di pengadilan Indonesia. Law firm gede pun juga udah ada yang kena, ya kan? Betul. Harus kasus kayak gitu. Jadi kita mesti hati-hati. Ini advice-nya keren banget, prinsip banget nih, keren. Oke. Terus pertanyaan belum ada lagi sih. Nah, kita lanjutin ngobrol lagi, bro. Tadi kita mulai jam berapa ya? Karena kalau enggak 1 jam otomatis nanti kita. Oke, udah 40 menit lagi. Ya. Nah, terus selama menjalani masa karir sebagai lawyer, apa sih hal terberat yang pernah dihadapi dalam menjalani profesi ini? Oke, kalau dibilang terberat sih, yang pasti ya dulu ada masa-masanya sebagai lawyer pulang 10:30 malam itu seneng. Itu udah yang paling cepat ya? Iya, tapi itu dibilang terberat karena paling cepat 10:30 udah seneng. Tapi ya itu, kalau sekali lagi kalau kita senang, ya ini ada pertanyaan nih. Nah, kalau kita senang tentunya beneran, percaya deh. Kalau kita senang itu kita nggak ngerasa itu sesuatu yang berat, beneran. Karena itu semuanya jadi interesting, apalagi kerja di law firm yang memang kebetulan size-nya besar. Jadi pekerjaannya pun variatif. Dari nanganin terkait dengan satu pesawat, sekarang nanganin MRT, dan juga ada juga pelabuhan, dan lain sebagainya. Jadi segala macam, jadi memang saya juga tipe yang suka belajar kan. Gue kan memang tipe yang suka belajar. Jadi kalau dapat sesuatu yang exciting, hal-hal baru itu seneng aja. Jadi kayak tantangan baru. Nah jadi itulah bisa dibilang berat karena pulangnya malam terus, tapi ya seneng juga. Ya, justru itu jadi tantangan untuk bisa lebih manage waktu dengan baik ya. Ya. Ya kadang-kadang susah juga manage waktu, bro. Kalau kerjaan lu nggak ada habis-habis ya, bro. Ya, masa-masa itulah. Masa-masa itu. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Afan Muhammad. Ini junior gua nih, di Erlangga nih. Pak Indra, bagaimana semestinya lawyer merespon perkembangan smart contracts? Kiat untuk tetap khas dalam drafting. Bisa dipahami pertanyaannya, bro? Smart contracts maksudnya gimana nih? Nah itu, coba bisa dijelasin lagi nggak maksud pertanyaannya? Apa sih perkembangan smart contracts ini? Apakah yang udah template banget atau apa sih maksudnya? Kan boilerplate itu hal yang berbeda. Apakah pakai AI untuk mengerti? Jadi udah ada boilerplate-nya semua, jadi tinggal kita isi komersialnya. Tapi AI itu belum tentu bisa menjahit poin-poin untuk melakukan negosiasi. Kalau compliance mungkin make sense ya. Tapi kalau kaitannya komersial, nah terkait dengan AI ini yang sebenarnya mungkin gue mau jelasin ya sebagai lawyer itu setiap tingkatannya ya. Lawyer yang fresh graduate ya, baru masuk, baru lulus. Itu mereka itu ketika masuk law firm mereka di-expect untuk bisa satu lakukan riset sudah pasti. Kedua, sekarang karena ini undang-undang bahasa mereka translate. Oke. Ketika
bekerja 2-3 tahun, kalau mereka bagus, mereka akan naik ke level mid associate. Level mid associate Anda sudah lebih di-expect untuk bisa melakukan analisa, untuk bisa identifikasi problem, udah bisa problem solving. Senior udah dianggap semua sudah bisa problem solving, analytical, udah bisa menghandle klien. Partner, level senior dan partner bisa dibilang gini, apa sih value kita yang nggak bisa digantikan oleh AI? Apa sih? Ketika Anda meeting dengan klien, Anda itu udah bukan ngomong lagi soal peraturan ini, untuk project ini peraturan apa sih yang berlaku, pasalnya apa sih bunyinya, nggak kayak gitu lagi. Itu bisa dikerjakan pada level di bawah. Anda sudah di-expect melakukan satu diskusi yang terkait dengan struktur. Struktur apa yang paling applicable? Struktur apa yang bisa dipakai sehingga bisa jalan secara efisien untuk project kita. Jadi kita tuh di-expect untuk lebih mengerti konsep bisnis, konsep legal secara terstruktur. Itu yang lebih penting gitu. Nah, itulah yang membedakan level senioritas kita ketika kita menjadi lawyer. Benar. Jadi bukan strukturnya ditentukan dulu, tapi strateginya, ngeliat aspek komersil dan lain-lain, baru struktur dan skemanya untuk menjahit agar lebih efisien buat bisnis klien ya. Betul. Mantap Pak Hendra. Kita menyapa dulu dua sahabat kita, alumni juga, Deka dan BNR nih, ada Bobby sama Dinda nih. Waduh. Akhirnya Waduh. katanya bisa live. Jagoan ini. Nggak boleh ngomong. Kayaknya Deka harus ditarik juga untuk live nanti ya. Dia soalnya suka curcol-curcol di belakang gitu sama gue soal karirnya. Kenapa? Karena di Gojek loh. Iya in-house-nya Gojek sekarang. Oke, ini ada pertanyaan. Tips menguatkan mental kita untuk menghadapi lawyer's life. Izin saran Pak, Trims. Wih, menguatkan mental bro. Gimana bro menghadapi lawyer's life? Oke. Ya satu tadi, kita harus passionate ya. Memang passion kita emang di situ gitu. Jadi ketika kita handle kerjaan kita pasti senang. Ini ya emang banyakkan orang ngomong ya emang ngomongnya begitu. Yang penting passion dulu lah gitu. Tapi emang benar. Kalau kita contohnya kita ngincernya adalah uang dulu misalnya, karena mau digaji gede. Ya bayangin aja, kalaupun kita jadi lawyer sukses, gaji kita gede, penghasilan kita gede. Kalau kita nggak suka dengan kerjaan kita, setiap hari minimum kita ke kantor terus 10-12 jam gitu. Masa mau kita spend 10-12 jam untuk hari kita itu kita spending sesuatu yang nggak kita suka meskipun kita dapat uang. Jadi intinya gitu, mungkin harus lebih dibalik. Ketika kita passion ya akan kerjaan itu, trust me, uang itu datang sendiri. Percaya deh. Keren. Ini beneran. Beneran. Oke, gitu. Ini jadi banyak nih, bahkan sampai konsultasi. Pak, gimana jika ada one prestasi dari perusahaan berdomisili di luar negeri terhadap karyawannya yang bekerja di Indonesia? One prestasi kontrak kerja mungkin ya. Apakah perusahaan tak menggunakan hukum domisili perusahaan? Harusnya kalau isunya industrial ya ke PHI di mana perusahaan berada sih ya. Ya. Itu udah clear sih ya. Ya, tepatnya. Izin bertanya Pak, saran dan nasihat untuk advokat magang supaya bisa berkarir dengan baik dunia corporate lawyer. Waduh. Gimana advokat magang ini sarannya? Oke. Ya, nomor 1 ya. Kalau masih di bangku kuliah, paling penting IPK minimal 3 ya, minimal. Paling tidak secara bukannya ya paling nggak secara nilai sesuatu yang bisa kita lihat kan itu yang bisa kita nilai duluan. Kalau udah ada nilai yang kita tahu minimal 3, ya paling nggak udah bisa move to the next step ya kan. Baru nanti ada tahap interview. Di interview itu kita juga perlu punya communication skill yang baik, analytical skill yang baik. Sekarang itu masuk law firm besar itu terus terang aja sangat sulit. Banyak sekali requirement yang harus dilewatin dari tes psikologi lah sekarang, nanti sudah tes hukum, ada lagi tes advance legalnya, nanti belum lagi ketemu HRD lagi, pas wawancara nanti ketemu associate, habis ketemu associate ketemu partner, ketemu senior partner. Jadi kita memang dibutuhkan banget dari sekarang ya. Kita harus banyak belajar. Terutama kita harus
tahu cara problem solving. Ya, terus kita harus ngerti analytical kita tuh harus bagus. Sebenarnya simple tips yang bisa gue share ya, terkait dengan gimana kita bisa menganalisa sesuatu isu ya. Kita tiap hari kalau baca koran, ya paling simple ya kita baca koran bisnis Indonesia. Di setiap paragraf yang kita baca, kita coba ingat, remember isunya apa, dan coba kita analisa. Apa sih isunya di situ? Atau kalau nggak bisa setiap paragraf, dari setiap artikel itulah, kita setiap udah baca, kita jangan anggap itu sebagai informasi aja. Coba kita lihat, apa sih isu yang bisa kita tangkap dari sini, kita analisa, dan kira-kira apa sih pemecahan solusinya. Itu sebenarnya ngelatih kita. Tiap hari kita latih itu terus, lama-lama ketika kita baca kontrak, kita baca peraturan, itu sangat lebih gampang buat kita absorb. Sebenarnya gitu. Tips yang paling mudahnya lah, yang paling ya kita yakin tiap hari sebagai orang hukum ya kita baca koran lah pasti tiap hari kan. Ya, gitu. latih problem solving tadi itu ya. Yeah. Yeah. Gue repot sekarang kalau baca kontan gitu ya, ngomongin tentang saham, pasar modal, industri kayak gini, yang dalam pikiran gue adalah, oh udah waktunya kita keluar dari MDKA karena emas abis ini harganya turun, abis itu beli saham perusahaan lain. KF enough, udah kelar nih kemarin ujungnya, berarti selanjutnya beli saham ini. Masih trading saham nggak bro? Kalau saham sih gue turut bro gue lah, Chandra lah. Nitip nebeng. Selalu Chandra apa ikut ya? Bagus. Oke. Nah. Selamat malam, brother. Gila, bener-bener. Finally. I think something wrong with your account, bro. Ini gue, bro. Ini gue create account baru. Gue udah coba pakai handphone satu lagi, nggak bisa. Iya. Ini tapi namanya kenapa imut-imut gini? Ini satu aliran nama Momo nih, nama-nama akun Instagramnya. Loh, Mr. Aviation, bro. Oh, Mr. Aviation. Oh, iya ngeri. Oke. Mau katanya Mr. Aviation, mau. Tadi Momo sampai udah googling, men, ada bug tuh kayaknya. Gue juga ada googling juga. Jadi disarankan tadi login dari handphone satu lagi. Nah, udah di login ke handphone satu lagi nggak bisa. Udah uninstall nggak bisa. Install nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya gue kepikiran, bro. Akhirnya gue kepikiran. Gue buat account baru. Mantap. Finally. Oke, bro. Enggak, gue khawatir aja gitu loh. Kalau sampai dicari ini siapa pelakunya yang nge-hack atau apa kan. Big time law firm harus turun tangan somasi kan. Waduh, repot. Berat. Jangan sampai lah. Kita selesaikan dengan baik-baik semuanya. Siap. Anyway, bro, congratulations dulu gue. Selamat. Gue baca di LinkedIn kemarin transaksi yang udah project lo yang kemarin sukses bantuin MRT ya? Ya, MRT. Mantap. Keren. Emang lagi sibuk MRT. Wah, jadi kalau air transportation stop sekarang yang di bawah dulu ya, sehingga lu berjaya di udara dan di darat ya. Kita harus cover semua kecuali lautnya belum. Oke. Tapi amazingly bahwa untuk aviation, pesawat kecil yang layanin wilayah timur ya, itu tetap jalan loh. Oh, oke. On business purpose atau apa? Untuk business purpose, jadi makanya kenapa ada klien kemarin yang dari Amerika juga, mereka tuh delivery pesawat. Bahkan delivery pesawat baru. Jadi memang pesawat kecil itu tipe Cessna itu tetap dipakai karena nggak bisa berhenti. Mereka itu harus ngantar barang, ngantar orang untuk melewati antar pulau itu harus pakai pesawat itu. Jadi nggak ada pilihan. Oke. Mantap, Mr. Aviation. Oke, bro, tolong perkenalkan diri dulu, cerita dikit tentang background dari Batam datang ke Jakarta, kuliah di mana, lanjut pendidikan sampai
kerja karir sampai akhirnya ke Denton HPRP dan jadi partner. Silakan bro. Oke, jadi sebenarnya bukan dari Batam. Jadi lahir itu di Sumatera Utara. Ada namanya Oh, pelosok itulah di. Jadi di Medan itu pun harus naik mobil atau kereta itu 8 jam dulu, baru dari sana itu harus naik mobil lagi, kemudian naik kapal laut, baru nyampe ke tempat lahir gue tuh. Namanya Labuhan Bilik. Mudah-mudahan ada di map. Jadi emang orang tua itu bisa dibilang berani lah merantau. Jadi waktu gue umur 2 tahun ya, mereka udah bawa gue sama kakak gue ke Indonesia, ke Jakarta. Dan kemudian ya itu, dari situlah gue mulai ya, maksudnya dari SD, SMP, SMA, kuliah semua di Jakarta. Nah memang kebetulan memang bisa dibilang bukan start dari yang udah enak lah. Enggak. Jadi emang dari susah dulu dan dulu juga sekolah juga di TK, SD, SMP itu juga bukan sekolah terkenal sebenarnya. Nah, SMA pun sekolah masih biasa-biasa lah. Nah, tapi kebetulan memang karena ini orang tua ini gigih ya dia ya. Dia mau banget anaknya sekolah di sekolah bagus. Nah, dianggap UPH itu paling bagus dulunya gitu. Pak bagus ya. Jadi ya puji Tuhan bahwa memang akhirnya ada kesempatan untuk sekolah untuk kuliah di UPH dan akhirnya lulus 3,5 tahun. Kemudian waktu itu pengen banget jadi lawyer, udah dari sekolah udah pengen jadi lawyer sebenarnya. Nah, cuman waktu lulus dari UPH, sayangnya UPH itu belum dikenal di dunia lawyer. Sayangnya. Jadi belum banyak mahasiswa-mahasiswi dari UPH yang mau diterima di law firm top tier ataupun bahkan law firm yang biasa pun belum namanya belum tercatat lah untuk UPH ya. Jadi susah tuh waktu itu gua. Jadi bisa dibilang gua begitu lulus, gua apply dulu nih ke semua law firm di Indonesia yang big 16, big 20 semua gua udah apply, nggak ada yang dipanggil. Nggak ada yang dipanggil. Udah 20-30 application dipanggil. Udah kirim nggak dipanggil juga. Akhirnya mau nggak mau ya nggak bisa diem juga kan. Akhirnya kita coba apply ke notaris lah paling nggak. Akhirnya terima di Misahardi Wilamarta. Kebetulan notaris yang cukup terkenal dengan gelar yang begitu panjang ya kan. iya iya. Nah, ternyata begitu dicoba bukan passion gue notaris. Akhirnya gue bertekad, oke, kayaknya salah satu caranya adalah gue harus sekolah ke Belanda, which is cita-cita gue juga dari kecil, dari gue sekolah, mau sekolah ke Belanda karena pikirnya wah Belanda ini keren banget lah. Akhirnya beruntung kebetulan ada kesempatan waktu itu, akhirnya gue ke Belanda, sekolah, balik-balik, itu pun gak gampang. Pas apply ke beberapa law firm, mau kerja di Singapura juga, law firm Singapura. Beberapa kali interview, beberapa kali masukin application, nggak beruntung juga lah. Bisa dibilang gagal. Nah, akhirnya memang Hanafia Ponggawa itu bisa dibilang emang udah jalannya ke sana. Akhirnya dipanggil, interview, cocok sekali dengan semua partnernya. Dan akhirnya sampai sekarang, dari junior associate sampai middle associate, senior associate, dan sekarang udah jadi partner. Gitu. Mantap. Jadi bro. bisa dibilang nggak gampang lah. Maksudnya bukan jalan yang mulus. Ya. Teman-teman lihat deh. Ditanya tuh ambil jurusan apa di Belanda, Pak? International Business Law. Wih, International Business Law. Keren. Yeah. Jadi ini insight yang menarik ya. Jadi banyak yang punya cita-cita jadi lawyer, ternyata masuknya itu nggak gampang. Karena bisa jadi tadi background pendidikan kita yang mungkin belum familiar gitu ya, dan kesempatan nggak banyak gitu ya. 30 application lo masukin ya tadi ya? Yang manggil cuma lebih ya. Bahkan orang tua gue 100 bro. Tiap kirim banyak. Tapi okay, but look at you now. Ya harus coba terus. Kalaupun gagal kita cari jalan lain lah. Gitu. Oke. Dalam artinya tetap masih satu jalan ya, yang benar gitu. Ya. Dan tapi sebenarnya masih nyambung ya, walaupun kerja di kantor notaris waktu itu beda dengan
lawyering, tapi kerjaannya kan masih connecting lah, masih sinkron. Paling nggak ngerjain kontrak, akad gitu kan, akad kredit, jaminan ya kan. Ya, Masih ada dunia hukum bisnisnya juga sih sebenarnya kan di background itu, dan yang pasti lo masih apa ya, masih menjalani satu aktivitas yang ke future karir tuh masih nyambung lah ya. Kayak gue mau jadi lawyer jalan susah, akhirnya harus jadi wartawan dulu kan. ya, Tapi betul. ternyata dari wartawan itu malah itu ngasih skill-skill dan juga pengetahuan bahkan network, akhirnya jadi jembatan gue ke jadi lawyering juga kan. Walaupun harus Exactly. dibantu dengan jadi atlet basket dulu kan bro. Iya, ya, ingat, 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 ingat. Iya 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 Luar iya. biasa itu. Jadi memang Oke. intinya adalah mungkin apa yang kita mauin nggak selalu langsung kita dapat, tapi jangan Ya. pernah berhenti kan. Gitu. Maksudnya kita cobalah Nah, dengan berbagai cara. mantap. Ya, Tapi itu kalau benar. sekarang UPH udah ngetop lah, keren banget kampusnya. Apalagi Ya. Agnes Monica kuliah di Fakultas Hukum, Jack. Iya, iya. Dulu inget banget tuh. Waktu yang interview tuh Pak Al. Pak Al, Oh, Pak oke. Al, Al Hakim Hanafia itu dia interview. Ada Pak Andre, managing partnernya, dan semuanya mostly partner. Nah, Sartono waktu itu belum masih senior associate. Jadi the last question yang ditanya sama Pak Al Hakim Hanafia, kita nggak pernah accept anak UPH nih di kantor kita, dia bilang. Jadi either lu bagus atau lu jelek. Kalau lu bagus kita akan terima lagi, kalau jelek kita nggak akan lagi terima UPH di kantor kita. Oh, Lu tapi boleh gitu. abis itu udah ada anak UPH lagi kan? Ya banyak. Siapa dulu? Eh, anak UPH lagi, sebentar. Let me guess, let me guess. Mita, Mita, Mita. Mita, ada Iya, iya. Joshua, ya. Banyak-banyaknya setelah itu Yes. banyak. Hmm. Agak Jadi juga ya, ya, agak juga dari UPH ya. ya Mantap. agak juga. Sekarang Timothy, Timmy. Jadi Yuk, kalau lumayan. Unair kayaknya nggak ada lagi men ya. Nah, udah. Lu yang pertama dan kayaknya sih nggak tahu ya terakhir apa enggak ya. Ya tolong anak Universitas Erlangga tunjukkan taji-taji kemampuan kalian itu ya. Coba ya, masa hanya Bimo Prastio yang meninggalkan jejak, ini nggak bener ini. Tapi kayaknya ada deh anak Hmm. UNER waktu itu magang tapi bukan kerja sih ya. Anak Banyak kok Brawijaya pernah ada. kita sekarang Iya mulai iya. terima banyak loh. Bukan cuma Iya iya. dari universitas di Indonesia, di Jakarta ataupun di yang kayak Unpad, UI enggak juga. Jadi kita emang Ya. buka sih untuk semua. Itu kita coba lah gitu. Nah tadi juga ada Waktu yang itu tanya tuh ah. HPRP dari banyakan dari universitas mana? Ya memang Oh iya kita nih. kebanyakan dominasi UI, kebanyakan. Tapi memang antara UI, Unpad sekarang ya itu dua lah paling banyak UI dan Unpad. Iya, Gitu. Unpad tuh banyak banget tuh emang tuh. Apalagi zamannya masih ada Bobby. Iya. Memang tuh Bobby, Jomer, siapa lagi? Sekarang masih ada kan temennya Bobby sama Jomer, siapa namanya? Iya, Yang Bajor. litigator juga. Hendra Bajor. Bajor. Hendra, ya ya ya. Hendra Bajor. Mantap tuh litigator kita. Oke, Gitu. mantap. Iya, iya. Yes. Ya, teman-teman, ini satu hal ya yang saya melihat memang teman saya ini memang sudah bakat jadi seorang leader. Kalau sekarang jadi partner tuh saya nggak akan sanksi kaget gitu, nggak. Kenapa? Karena saya pernah ingat banget dia pernah review satu kontrak aviation ya kalau nggak salah. Dari juniornya ngasih ke dia, ternyata dia harus redo kerjaan itu. Dan juniornya udah pulang, dia masih mau stay di kantor untuk ngerjain ulang kontraknya. Dan ini bentuk leadership. Dan makanya saya yakin banget beliau ini bakal sukses karena leadership itu tentang bagaimana orang mau mengambil tanggung jawab terhadap satu pekerjaan, bukannya marahin atau nyalahin. Kalau terpaksa harus di take over, dia take over, tapi kemudian dia kasih tahu, dia bimbing, dia bina juniornya untuk kemudian punya skill yang mumpuni untuk jadi lawyer yang baik. Ya, makanya itu gue salut banget kalau
gue suka, Jack gue balik duluan ya, tapi lu kemudian lu masih kerja, gue masih banyak, pulang sampai pagi. Wah, oke oke oke, itu gue salut Iya, iya. banget ya. Ada lah ya masa-masa itu ya. Tapi tapi memang ya kalau lu suka sama kerjaannya ya itu emang beda sih. Maksudnya Ya, kerjanya emang nggak terpaksa. Emang ya. seneng aja kerjanya. Gitu. Tuh, kalau emang kita passionate itu bukan masalah uang atau apa ya, tapi emang ya kita seneng aja ngerjainnya ya. Mantap. Itu benar. Ya, teman Itu saya ini benar. juga pemain bola nomor 2 ya, terbaik di kantor. Nomor 1 Bobby katanya soalnya. Tapi yang nomor 10 siapa? Nomor 10 Oh siapa iya iya. dong? Oh iya iya, ampun 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 ampun. Tapi kalau gua nggak bikin gol, kita nggak ke final futsal dulu, Jack. Iya benar. Benar, benar. Semuanya ada historinya. Iya benar Iya iya lucu. iya iya. Tapi Oke. yang jelas gara-gara lu tim basket kita nggak jadi juara itu sih. Yang kita nggak pernah lupa sampai sekarang. Nggak, makanya itu transfer termahal dari ABNP ke APRP. Itu transfer pemain basket termahal itu memang. Karena langsung dibayar dengan gelar. Iya, iya, oke. Oke. Mantap, mantap. Jadi hari ini kita mau bahas juga. Ini karena jadi banyak teman-teman mahasiswa hukum sama fresh graduate, khususnya yang bahkan kampusnya di luar Big Five University atau bahkan di luar Jawa, itu masih banyak yang memiliki kendala-kendala, kesulitan soal memahami kontrak ya. Kenapa eh, kontrak yang baik itu kayak gimana sih? Terus saya kalau mau belajar harus dari mana dulu memahaminya? Lebih penting skill nulisnya, paham tentang compliance-nya atau bagaimana? Mungkin bisa di-share kira-kira gimana? Oke, jadi kalau kita bicara kontrak ya, ya kita lihat dulu lingkup nasional ya. Berarti artinya hukum berdasarkan yang kita pakai adalah hukum Indonesia. Nanti saya jelasin lagi yang internasional. Jadi yang untuk kita bisa tahu kontrak yang bagus itu kayak gimana, satu kita perlu tahu aspek hukumnya. Hukumnya itu dalam artian regulationnya ya. Contohnya, kalau kita bicara tentang aviation, kontrak jual beli pesawat, kontrak sewa menyewa pesawat, kita tentu harus ngerti yang namanya undang-undang penerbangan beserta turunannya. Untuk kita tahu bahwa apa yang akan kita require untuk ada di dalam kontrak, misalnya dalam hal terjadi cedera janji, si penyewa tidak membayar uang sewa, apa yang harus dilakukan? Itu kan harus tercantum di kontrak, ya kan? Nah, jadi artinya satu, kita perlu tahu hukumnya, itu satu. Kedua, kita perlu tahu aspek komersialnya. Komersialnya kenapa? Karena kita jangan juga sampai nantinya pada saat negosiasi kontrak atau drafting kontrak ataupun review kontrak, kita tuh nggak ngerti apa sih keinginan komersial dari klien kita ataupun lawan dari klien kita gitu. Nah, sehingga kita memperdebatkan hal-hal yang menurut kita juga nggak esensial. Gitu. Ya, ketiga, karena ini terkait dengan contoh, saya ambil contoh lagi pesawat. Ini terkait dengan pesawat tuh pasti technical matters-nya itu sangat penting. Kita perlu tahu kapan pesawat itu harus masuk bengkel. Ya, tentunya memang harus itu semuanya kan diatur di kontrak dan kontrak harus jelas menyatakan itu. Jadi kita memang di-expect selain mengetahui tentang hukumnya, kita harus tahu juga komersial dan teknikalnya. Bisa dikatakan gitu. Jadi kalau bisa kita sebagai lawyer tentunya ya kita harus mengerti seluruh aspek hukum dari hukum kontrak kalau itu memang diatur berdasarkan hukum Indonesia. Tapi seperti yang kita tahu mungkin bahwa contohnya lagi terkait dengan leasing pesawat. Itu hukum yang dipakai bukan hukum Indonesia. Kebanyakan antara hukum UK atau hukum US. Gitu. Nah, lantas bagaimana kita harus mereviewnya? Tentunya itu kita perlu tahu, kita dapat mereviewnya dengan adanya experience. Dengan dibantu juga oleh lawyer yang qualified berdasarkan hukum yang dipakai tersebut. Seperti itu kurang lebih. Jadi Mantap.
Ya, iya, Ya, iya. Jadi itu ya, teman-teman. Yang pertama itu perlu tahu dulu aspek legalnya, compliance-nya ya. Hukum yang mengaturnya apa, termasuk hukum kontraknya otomatis juga. Sampai aspek komersial. Aspek komersial ini emang agak tricky, karena di kampus ini nggak diajarin nih. Karena aspek ya, komersial ini kan tentang bagaimana klien kita punya kepentingan di komersialnya supaya cash flow-nya sehat, supaya nggak ngerugiin, bayarnya nggak ngeberatin gitu kan. Kemudian ya, kalau dikasih persyaratan jangan yang beratin dia untuk bisa perform di kontrak. Nah, kayak gitu-gitu kan, Bro ya. betul. Nah, itu harus Hmm. jadi perhatian. Apalagi yang Nah, bagian terakhir kemudian tadi sampean tuh, technical matters. ya, Wah, itu kalau kita nggak paham dan oh ini ada Dokter Raisa, halo, istrinya Pak Hendra Ong ini. halo. Ya, itu jadi bahkan technical matters tuh kita harus ngerti ya, kita harus ngerti industrinya gitu kan. Karena kalau Ya, enggak kita malah kejebak di beberapa hal yang jadi kewajiban atau hak kita tapi nggak bisa karena misalnya pesawat ini harus terbang sekian lama gitu, ya, tapi dia ya. harus masuk bengkel di sekian kilometer kan gitu, sehingga bisa jadi nggak perform misalnya, ya kan. Kalau yang gue pernah review itu kontrak ini Transjakarta men, itu ngitungnya bayarnya kan kilometer per ininya juga. Jadi kalau misalnya nggak paham dia mesti berhenti berapa kali, mesti eh, apa namanya bisa jalan apa enggak, yang nentuinnya kapan. Wah itu potensial prestasinya kan dibilang ini nggak boleh jalan. Betul, Kita perform apa itu jadi penting ya. Keren, betul. mantap. Nah, Nah, tentunya apa tentunya lagi? yang mau nambahin lagi yang komersial. Tentunya memang dari klien kita, mereka mempunyai divisi-divisi atau departemen yang memang mengerti akan aspek komersialnya. Nah, tapi biasanya mereka itu nggak ngerti menuangkannya dalam kontrak. Gimana? Ya, Biasanya mereka menyampaikan kepada kita dan kita lah yang melakukan drafting kontrak tersebut. Nah, yang bahayanya kalau kita nggak mengerti apa yang mereka mau, sehingga apa yang kita draft di dalam kontrak tersebut menjadi misleading. Itu kan problem buat klien kita di kemudian hari. Itu makanya kenapa penting untuk kita tahu. oke. Artinya pada saat mau ngejahit kontrak ini ya dari sisi komersial, teknikal dan lain-lain, pasti ada pertanyaan-pertanyaan awal dong yang disampaikan ke klien nih untuk menggali data informasi. Kira-kira apa sih biasanya yang dilakukan oleh seorang corporate lawyer? Pertanyaan Ya, apa gitu yang disampaikan? Apa pertanyaan yang oke. biasanya disampaikan tuh ke Bia- klien? Biasanya gini, untuk aspek legal biasanya kita yang cover, ya. Biasanya untuk hal-hal yang komersial dan teknikal, kita contohnya lagi saya ambil contoh adalah leasing pesawat, sewa menyewa pesawat. Biasanya karena kita sudah tahu apa aja yang mau kita ketahui, biasanya kita buat checklist. Contohnya, berapa sih rentalnya per bulan? Berapa sih biaya perawatannya? Perawatan yang perawatannya itu berapa harganya, ya kan? Terus juga asuransinya bagaimana? Ya, reasuransinya bagaimana? Teknikalnya itu kira-kira pesawat ini mau dirawatnya berdasarkan per jam atau per bulan. Itu beda lagi. Nah, itu adalah menjadi poin-poin yang kita perlu tahu sebelum kita, baik kita yang drafting ataupun kita melakukan review atas kontrak yang drafting oleh pihak seberang gitu. Jadi itu hal-hal yang perlu kita tahu. Nah, kalau untuk terkait dengan hukum, terkait dengan legal, biasanya kita tanya, contohnya hukum yang mau dipakai apa? Terus pilihan penyelesaian sengketanya apa? Biasanya kita tanya itu gitu. Nah, tapi biasanya lawyer yang baik itu adalah lawyer yang ketika kita nanya sesuatu, ya biasanya kita juga memberikan input. Ini consideration-nya. Contohnya, oke, kalau Anda memilih hukum, misalnya dalam kontrak sewa menyewa pesawat, sebaiknya Anda memilih hukum apa gitu. Oke, kita kan bilang berdasarkan experience kita bilang hukum Inggris lah yang paling cocok. Karena apa? Inggris itu udah advance sekali mengatur tentang sewa menyewa pesawat. Ya, dia sudah long before kita mulai untuk lakukan apa namanya kontrak sewa menyewa pesawat. Jadi kita anjurkan memang hukum Inggris. Dan kemudian untuk bisa menjadi untuk memakai hukum Inggris, kita perlu engage lawyer yang memang qualified di Inggris. Gitu.
Jadi kita harus menyarankan itu juga. Ada plus minusnya. Kalau mau pilih di Indonesia, boleh aja. Bahkan kita juga, kita qualified untuk melakukan itu. Cuma kalau memang hukum Indonesia tidak pernah mengatur terkait dengan leasing pesawat, nantinya pasti akan banyak permasalahan ketika terjadi dispute untuk bagaimana menyelesaikannya. Gitu. Ya. Nah, itu hal yang harus di-note ya, khususnya di industri penerbangan ya. Ini menjawab pertanyaannya Nabila nih, tadi dia nanya, prinsip dasar apa saja ya Bang Hendra buat kita menguasai company law khususnya industri penerbangan. Nah, itu tadi, atau mau ditambahin ada lagi bro lainnya? Ya, kalau untuk penerbangan, sewanya pesawat, terkait dengan hukum Indonesia, kita perlu sekali tahu undang-undang penerbangan. Di mana undang-undang penerbangan itu pada tahun 2009 itu dibuat kembali atau di-redrafted, itu sudah bisa dibilang mengcover seluruh aspek terkait dengan hukum penerbangan. Yang kalau nggak salah itu ada sekitar 300-400 pasal lebih. Jadi itu memang hukum yang memang aturan yang memang cukup baik untuk kita pelajari sebagai hukum sebagai lawyer aviation. Oke, good. Nulis buku tentang aviation law itu jadi nggak sih waktu itu dilanjutin? Jadi udah terbit bro. Udah jadi buku kan? Udah jadi buku kan itu ya? Udah. Iya, mantap. Udah ada. Nyesel nggak sempat contribute masalah dispute resolutionnya? Iya. Udah. Kita lebih masukin ke aspek komersial sih, lebih aspek bisnisnya lah. Oke, good, keren. Nah ini ada pertanyaan nih. Saya pernah review kontrak nih, tapi proyeknya udah ongoing sebelum tanda tangan kontrak. Kita sebagai corporate legal harus gimana? Menarik ini. Oke. Biasanya baru cuma bikin PO atau cuma lisan aja. Nah, gimana nih bro? Oke. Nah, ini memang banyak sekali terjadi di praktek. Bahkan saya ingat 2-3 bulan lalu ya kalau nggak salah ya, salah satu dirut anak usaha MRT telepon saya nih malam-malam. Pak Hendra, ini begini keadaannya. Kita ini kontrak belum jadi, tapi ini sebenarnya kerjaan udah kita jalankan karena para pihak sudah mau menjalankan itu dan sudah sama-sama gentleman agreement lah, udah jalankan. Nah, tapi sekarang kontraknya udah jadi. Sebaiknya bagaimana nih kita cantumkan kontrak itu, apakah harus kita lakukan backdated atau kita tanda tangan sekarang tapi menggunakan effective date pada saat pekerjaan itu dilakukan. Nah, yang saya sarankan adalah jangan pernah backdated document atau agreement. Betul. Jadi yang sah adalah Anda tanda tangan pada saat itu, tapi di dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa efektifnya kontrak ini sudah pada saat kapan pekerjaan itu mulai dilakukan. Jadi itu aman. Dan itu sah berdasarkan hukum kita 1320. Nah, keren. Paling yang jadi isu itu kalau misalnya banyak hal yang belum diatur, belum disepakati dari kesepakatan gentleman agreement itu. Nah, itu negosiasinya bakal alot itu paling ya. Nah, ya. Itulah. Negosiasikan dulu aja. Negosiasikan, take your time. Dan biasanya, menurut pengalaman saya, dispute itu nggak terjadi di awal-awal kontrak. Biasanya di tengah ataupun di akhir, mendekati akhir kontrak, itu baru terjadi dispute. Tapi jangan juga kita lakukan kerjaan tersebut, tapi nggak pernah ada kontrak sampai ujung gitu. Sampai udah mau kerjaannya, jangan juga gitu. Iya. Makanya jadi harus di awal-awal masih lagi romantis, masih baik-baik nih, udah ngomongin cuan segala macam. Nah itulah negosiasikan yang terbaik, semua klausulnya, tanda tangan aman gitu ya. Yeah. Oke. Ini ada tanya lagi. Kak, apa kalau Bapak hanya menerima konsentrasi hukum bisnis saja? Aku tadi ke Denton SAPRP ini berarti. Iya, kalau Dentons itu kita memang corporate firm. Tapi memang kita ada litigation department-nya. Tapi litigation-nya pun hanya terkait dengan commercial litigation. Gitu. Jadi memang yang terkait dengan hukum korporasi dan komersial. Yeah. Kita nggak menangani kayak hukum pidana, misalnya korupsi juga kita nggak. Gitu. Kalaupun ada pidana related masih ke bisnis kan ya? Lebih ke bisnis, betul. Ya. Oke, ini karena Pak Hendra Ong nih kok banyak banget sih yang nanya. Kemarin nanya dikit nih.
Izin bertanya Pak, jika review kontrak yang kita lakukan justru dianggap terlalu menyulitkan mitra klien kita, sehingga klien kita minta mentolerir permintaan klien atau mitra, bagaimana menyikapinya? Wah ini menarik nih. Jadi klien kita lebih soft gitu ya, akhirnya mau ngalah atau apa itu. Gimana sikap kita untuk tetap mengamankan klien? Oke, balik lagi. Tadi kita harus tahu, mengerti kebutuhan komersial dari klien. Ya, kalau memang klien kita soft, ya selama dari segi komersialnya itu mereka bisa menerima, paling tidak dari segi legalnya itu bisa kita bentengi lah, gitu. Dan yang paling penting kita sebagai lawyer, meskipun kita tahu bahwa klien kita ini soft, apa aja mau diterima misalnya untuk dealin ini kerjaan, kita sebagai lawyer harus secara tertulis memberikan advice kepada klien kita bahwa apa yang seharusnya dilakukan, apa yang diterima, apa yang harusnya ditolak. Kenapa? Karena kita sebagai profesional, kita sudah memberikan satu advice yang memang sesuai dengan kapasitas kita. Kalau klien akhirnya mau menerima atau tidak menerima, itu hal lain. Dan tentunya ketika terjadi masalah, kita tidak bisa disalahkan sebagai karena sudah profesi yang effort maksimal tadi ya. Betul. Ya. Kita ada tertulis bahwa kita ini sudah memberikan advice kepada Anda. Gitu. Karena bukan tidak mungkin law firm yang terutama dipakai oleh klien-klien besar, mereka itu sangat perlu nama kita. Karena apa? Someday ketika salah, kita itu disalahin. Gitu loh. Kita bisa dianggap bertanggung jawab. Makanya law firm besar itu biasanya mempunyai asuransi terhadap profesionalisme mereka. Gitu. Ya. Nah, itu malpractice insurance segala macam bro ya. Ya. Nah itu catat, itu penting banget. Ini juga yang sampai sekarang gue di kantor juga selalu sangat konvensional kayak gitu. Kalau klien kita itu mau dinego, mau turun yang menurut kita sebenarnya ngerugiin atau melemahkan posisinya, kita tetap harus sampaikan pandangan kita melalui email, bahkan tidak boleh WhatsApp. Sampai lewat email udah disampaikan. Keputusannya apapun itu keputusan klien. Tapi kita udah best effort dan kita punya standar profesional ya kan? Itu best advice kita. Kalau dia nggak mau ya udah. Karena ya tadi itu yang paling benar harus bisa dibuktikan dan lain-lain ya kan? Betul. Menarik ini, menarik ya. Karena tadi udah nggak jarang sekarang klien-klien itu gugat malpraktek lawyer-lawyernya bahkan di pengadilan Indonesia. Law firm gede pun juga udah ada yang kena, ya kan? Betul. Kasus kayak gitu. Jadi kita mesti hati-hati. Ini advice-nya keren banget, prinsip banget nih, keren. Oke. Terus pertanyaan belum ada lagi sih. Nah, kita lanjutin ngobrol lagi, bro. Tadi kita mulai jam berapa ya? Karena kalau enggak 1 jam, toto mati nanti kita. Oke, kayak udah 40 menit lagi. Jadi kita masih ya, nah terus selama menjalani masa karir sebagai lawyer, apa sih hal terberat yang pernah dihadapi dalam menjalani profesi ini? Oke, kalau dibilang terberat sih, yang pasti ya dulu ada masa-masanya sebagai lawyer pulang 10:30 malam itu seneng. Itu udah yang paling cepat ya. Iya, tapi itu dibilang terberat karena paling cepat 10:30 udah seneng. Tapi ya itu, kalau sekali lagi kalau kita senang ya, ini ada pertanyaan nih. Nah, kalau kita senang tentunya beneran, percaya deh. Kalau kita senang itu kita nggak ngerasa itu sesuatu yang berat, beneran. Karena itu semuanya jadi interesting, apalagi kerja di law firm yang memang kebetulan size-nya besar, jadi pekerjaannya pun variatif. Dari nanganin terkait dengan satu pesawat, sekarang nanganin MRT, dan juga ada juga pelabuhan, dan lain sebagainya. Jadi segala macam, jadi memang saya juga tipe yang suka belajar. Kan. Gue kan emang tipe yang suka belajar. Jadi kalau dapat sesuatu yang exciting, hal-hal baru, itu seneng aja. Jadi kayak tantangan baru. Nah, jadi itulah bisa dibilang berat karena pulangnya malam terus, tapi ya senang juga. Ya,
Justru itu jadi tantangan untuk bisa lebih manage waktu dengan baik ya. Ya, ya kadang-kadang susah juga manage waktu, bro. Kalau kerjaan lu nggak ada habis-habis ya, bro. Ya, masa-masa itulah. Iya, masa-masa itu, Oke, bro. ini ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama dari Afan Muhammad. Ini junior gue nih di Erlangga nih. Pak Indra, bagaimana semestinya lawyer merespon perkembangan smart contracts? Kiat untuk tetap khas dalam drafting. Bisa dipahami pertanyaannya, bro? Smart contract maksudnya gimana nih? Nah, itu. Coba bisa dijelasin lagi nggak maksud pertanyaannya? Apa sih perkembangan smart contracts ini? Apakah yang udah template banget atau apa sih maksudnya? Iya. Kan Maksudnya boilerplate itu hal yang berbeda. apakah pakai AI untuk mengerti? Jadi udah ada boilerplate-nya semua. Jadi tinggal kita Itu isi dia. komersialnya. Tapi Nah, itu yang AI itu belum tentu bisa menjahit poin-poin untuk melakukan negosiasi. Kalau compliance mungkin make sense ya. Tapi kalau kaitannya komersial, uh, nah, terkait dengan AI ini yang sebenarnya mungkin gue mau jelasin ya sebagai lawyer itu setiap tingkatannya ya. Lawyer ya, yang fresh graduate ya, baru masuk, baru lulus, itu mereka itu ketika masuk law firm mereka di-expect untuk bisa satu lakukan riset sudah pasti. Kedua, ya, sekarang karena ada undang-undang bahasa, mereka translate. Oke. Ketika bekerja 2-3 tahun, kalau mereka bagus, mereka akan naik ke level mid associate. Level mid associate Anda sudah lebih di-expect untuk bisa melakukan analisa, untuk bisa identifikasi problem, udah bisa problem solving. Senior udah dianggap semua sudah bisa problem solving, analytical, udah bisa menghandle klien. Partner, level senior dan partner bisa dibilang gini, apa sih value kita yang nggak bisa digantikan oleh AI? Apa sih? Ketika Anda meeting dengan klien, Anda itu udah bukan ngomong lagi soal peraturan ini untuk project ini peraturan apa sih yang berlaku, pasalnya apa sih bunyinya, nggak kayak gitu lagi. Itu bisa dikerjakan pada level di bawah. Anda sudah di-expect melakukan satu diskusi yang terkait dengan struktur. Struktur apa yang paling applicable? Apa yang bisa struktur apa yang bisa dipakai sehingga bisa jalan secara efisien untuk project kita. Jadi kita tuh di-expect untuk lebih mengerti konsep bisnis, konsep legal secara terstruktur. Itu yang lebih penting gitu. Nah, itulah yang membedakan level senioritas kita ketika kita menjadi lawyer. benar. Jadi bukan strukturnya ditentukan dulu, tapi strateginya, ngelihat aspek komersil dan lain-lain, baru struktur dan skemanya untuk menjahit agar lebih efisien buat bisnis klien ya. Betul. Mantap Pak Hendra. Kita menyapa dulu dua sahabat kita, alumni juga, Deka dan BNR nih, ada Bobby sama Dinda nih. Waduh. Akhirnya katanya Waduh. bisa live. Jagoan ini. Nggak boleh cuma ngomong. Kayaknya Deka harus ditarik juga untuk live nanti ya. Dia soalnya suka curcol-curcol di belakang gitu sama gue soal karirnya. Ups. Kenapa? Karena Oke. di Gojek loh. Iya, iya in-house-nya Gojek sekarang. Oke, ini ada pertanyaan. Tips menguatkan mental kita untuk menghadapi lawyer's life. Izin saran Pak, Trims. Wih, menguatkan mental bro. Gimana bro menghadapi lawyer's life? Oke. Ya satu tadi, kita harus passionate ya. Memang passion kita emang di situ gitu. Jadi ketika kita handle kerjaan kita pasti senang. Ini ya emang banyakkan orang ngomong ya emang ngomongnya begitu. Yang penting passion dulu lah gitu. Tapi emang benar. Kalau kita contohnya kita ngincernya adalah uang dulu misalnya, karena mau digaji gede. Ya bayangin aja, kalaupun kita jadi lawyer sukses, gaji kita gede, penghasilan kita gede. Kalau kita nggak suka dengan kerjaan kita, setiap hari minimum kita ke kantor tuh 10-12 jam gitu. Masa mau kita spend 10-12 jam untuk hari kita itu kita spending sesuatu yang nggak kita suka meskipun kita dapat uang. Jadi intinya gitu, mungkin harus dibalik, lebih dibalik. Ketika kita passion ya akan kerjaan itu, trust me, uang itu datang sendiri. Percaya deh. Keren. Ini beneran. Beneran. Oke, gitu. Ini jadi banyak nih, bahkan sampai konsultasi.
Pak, gimana jika ada one prestasi dari perusahaan berdomisili di luar negeri terhadap karyawannya yang bekerja di Indonesia? One prestasi kontrak kerja mungkin ya. Apakah perusahaan tak menggunakan hukum domisili perusahaan? Harusnya kalau isunya industrial ya ke PHI di mana perusahaan berada sih ya. Ya, Itu udah ya, clear sih ya. ya, tepatnya ya. Izin bertanya Pak, saran dan nasihat untuk advokat magang supaya bisa berkarir dengan baik dunia corporate lawyer. Waduh. Gimana advokat magang Oke, ini sarannya? oke. Ya, nomor satu ya, kalau masih di bangku kuliah, paling penting IPK minimal 3 ya, minimal. Paling tidak secara secara bukannya ya paling nggak secara nilai sesuatu yang bisa kita lihat kan itu yang bisa kita nilai duluan. Kalau udah ada Ya, nilai yang kita tahu minimal 3, ya paling nggak udah bisa move to the next step, ya kan? Baru nanti ada tahap interview. Di interview itu, kita juga perlu punya communication skill yang baik, analytical skill yang baik. Sekarang itu masuk law firm besar itu terus terang aja sangat sulit. Banyak ya, sekali requirement yang harus dilewatin dari uh, tes psikologi lah sekarang, nanti sudah tes hukum, ada lagi tes advance legalnya, nanti belum lagi ketemu HRD lagi, pas wawancara nanti ketemu associate, habis ketemu partner, ketemu senior partner. Jadi kita memang dibutuhkan banget dari sekarang, ya. Kita harus banyak belajar. Terutama kita harus tahu cara problem solving, ya. Terus kita harus ngerti analytical kita tuh harus bagus. Sebenarnya simple. Tips yang bisa gue share ya, terkait dengan gimana kita bisa menganalisa sesuatu isu ya. Kita tiap hari kalau baca koran, ya paling simpel ya kita baca koran bisnis Indonesia. Di setiap paragraf yang kita baca, kita coba ingat, remember isunya apa, dan coba kita analisa. Apa sih isunya di situ? Atau kalau nggak bisa setiap paragraf, dari setiap artikel itulah, kita setiap udah baca, kita jangan anggap itu sebagai informasi aja. Coba kita lihat, apa sih isu yang bisa kita tangkap dari sini, kita analisa, dan kira-kira apa sih pemecahan solusinya. Itu sebenarnya ngelatih kita. Tiap hari kita latih itu terus, lama-lama ketika kita baca kontrak, kita baca peraturan, itu sangat lebih gampang buat kita absorb. Sebenarnya gitu. Tips yang paling mudahnya lah, yang paling ya kita yakin tiap hari sebagai orang hukum ya kita baca koran lah pasti tiap hari kan. ya. Gitu. Latih problem solving tadi itu ya. Yeah. Yeah. Gue repot sekarang kalau baca kontan gitu ya, ngomongin tentang saham, pasar modal, industri kayak gini, yang dalam pikiran gue adalah, oh udah waktunya kita keluar dari MDKA karena emas abis ini harganya turun, abis itu beli saham perusahaan lain. KF enough, udah kelar nih kemarin ujungnya, berarti selanjutnya beli saham ini. Masih trading saham nggak bro? Ya, kalau saham sih gue turut bro gue lah, Chandra lah. Nitip nebeng. Selalu Chandra apa ikut ya? Bagus. Nanti Apapun kita lah, japri-japrian lah soal itu ya. Siap, siap. Oke. Ya. Dinda baru tahu masa kalau lu keren bro. Mana aja dia? Itu dia bilang keren ya. Selama ini tahunya lu dong yang keren bro. Bimo dong yang keren. Ini kenapa banyak yang nanya tempat magang ya? Bang, saran tempat magang untuk mahasiswa hukum konsentrasi hukum bisnis. Nih saran saya ya sebelum Pak Hendra, buka legal500.com. Tuh banyak tuh law firm di area hukum bisnis. Cari, pilih, apply aja ke situ dulu ya. Sambil cari. Follow juga akun Instagram Lawyer Muda, suka ada info-info soal lowongan kerja dan magang juga di situ. Mungkin Pak Hendra ada saran, silakan. Ya betul. Saat ini ya memang kita lihatnya Legal 500. Dulu saya pas ngajuin lamaran kerjaan juga lihatnya Legal 500. Tapi sekarang udah lebih advance lagi. Informasi lebih jelas di sana. Lebih banyak. Betul. Gitu. Mantap. Jadi ya untuk mahasiswa ya sekarang fokus dulu kerja, sekolah dulu, ya kan, belajar dulu, IPK-nya dibuat minimal 3 deh. Gitu. Minimal ya. Ya, oke. Ya, sekarang kita sudah
menjelang ini, mungkin ada closing statement terakhir, apa saran yang mau disampaikan buat para mahasiswa hukum dan juga fresh graduate? Silakan. Ya, ya mungkin yang paling penting tadi di awal-awal gue udah cerita gimana jalan gue akhirnya bisa dari level yang paling bawah, dari mulai awal pertama kali lakukan apa namanya, memberikan lamaran ke over 30-40 law firm dan nggak diterima, ya kan. Terus kemudian mau jadi lawyer pun nggak bisa langsung jadi lawyer. Ya, jadi yang bisa gue saranin adalah nggak semua jalan menjadi apa yang kita mau itu gampang gitu. Tapi yang paling penting kita usaha, kita punya strategi yang bagus. Gimana sih kita bisa mencapainya? Kalau gue waktu itu kebetulan karena gue nggak bisa langsung apply di law firm yang gede, gue harus sekolah dulu keluar. Akhirnya gue lakukan. Dan ternyata memang betul, itulah jalan yang terbaik. Gue udah bisa dibekali dengan ilmu yang cukup, title yang bagus, dan akhirnya gue bisa kerja di law firm yang bagus. Dan sampai saat ini terbukti bahwa apa yang gue lakukan itu, strategi yang gue lakukan, akhirnya bisa gue capai. Gitu. Jadi jangan pernah berhenti. Kalau emang mau jadi lawyer atau mau jadi apapun, terus kejar. Mungkin jalannya nggak jalan lurus, tapi jalan lain yang harus kita tempuh dulu kita lakuin. Yang penting di akhirnya apa yang kita mau kita dapetin. Gitu. Mantap, keren, keren. Oke, itu ya tolong dicatat, penting banget itu. Oke, oh ini ada yang nanya nih, udah menjelang akhir nih, Bang, cara meletak passion dan expertise di bidang hukum gimana, Bang? Coba lakukan ya, baca dan analisis persoalan-persoalan yang kita nggak bosen ngerjainnya, yang kita mau repot, mau capek, dan bukan uang yang dikejar. Nah, coba itu. Kalau udah bisa ngerjain itu bukan karena uang tuh baru ketahuan tuh passion dan expertise. Ya. Tapi sekarang tuh jangan mentingin kita mau di expert apa dulu, cek dulu marketnya butuh apa. Kalau sekarang kita mau jadi expert tapi nggak dibutuhin di market, jadi problem nanti ya. Konsentrasi hukum kerjaan, udah deh cek di legal500.com, di situ udah clear semua ya. Ada Nyanya tuh, apa kabar Nyanya? Ini kolega-kolega dan alumni berkumpul ya. Iya. Oke, teman-teman semua, itu tadi diskusi saya dengan Pak Hendra Ong, SLLM, ya, seorang Mr. Aviation Lawyer. Nanti akan ada penjelasan yang lebih komprehensif, keren banget, bagaimana mereview kontrak, memahami struktur kontrak yang baik, dan memberikan advice terbaik dalam kontrak. Bisa kalian ikuti di Smart Legal Academy nanti. Cek jadwalnya Pak Hendra kapan. Jangan lupa kalau mau daftar supaya bisa berinteraksi dan belajar lebih banyak dari beliau. Oke, Bro, makasih banget udah mau repot walaupun ada insiden-insiden yang mengagetkan di awal tadi. Thanks for having us, thanks for joining us, dan banyak banget insight yang udah dikasih. Semoga ini insight-insight diberikan jadi kebaikan-kebaikan yang makin luas ya, Bro ya. Siap, Bro. Sukses selalu ya, Bro. Sehat selalu ya. Sama-sama. Thank you. Selamat malam. Makan malam belum kayaknya. Selamat makan, Bro ya. Yo, thank you semuanya yang udah gabung. Dah.